Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya, Imam Sofwan di kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, pada perkuliahan perdana ini, perkuliahan pertama daring menggunakan Zoom meeting ini, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, berkaitan dengan mata kuliah ilmu pendidikan yang perlu diketahui oleh mahasiswa atau calon sebagai pendidik. Nah, ini ada 3 aspek capaian pembelajarannya. Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan, mahasiswa bisa menjelaskan konsep dan teori tentang pengantar ilmu pendidikan. Nah, berkaitan dengan capaian pembelajaran yang kedua, berkaitan dengan psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan, mahasiswa mempunyai skill dalam mempresentasikan ide, diskusi, berargumentasi, menyempurnakan gagasan, berkaitan dengan pengantar ilmu pendidikan. Nah, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan, nanti diharapkan mahasiswa bisa menyelesaikan, memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, berkaitan dengan aspek yang ketiga, yaitu aspek afektif, berkaitan dengan sikap. Maka, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini memberikan atau memiliki capaian pembelajaran menjadi seorang pendidik yang baik, yang ideal, yang profesional, itu seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, selanjutnya setelah capaian pembelajaran lulusan, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah, atau ini adalah subbab atau chapter-chapter yang akan kita pelajari selama 1 semester atau kurang lebih 16 kali pertemuan. Oke, pertemuan pertama atau chapter pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan dan motivasi serta penjelasan pengantar ilmu pendidikan. Nah, berarti hari ini kita melakukan kontrak perkuliahan dan motivasi tentang bagaimana kuliah nantinya, bagaimana kalian mempelajari pengantar ilmu pendidikan. Nah, hari ini. Nah, minggu depan atau pertemuan kedua kita akan mempelajari pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan. Nah, minggu ketiga atau pertemuan ketiga kita akan mempelajari berkaitan dengan perlakuan edukatif terhadap peserta didik yang unik. Nah, ini sebagai seorang pendidik kita harus memperlakukan peserta didik kita yang unik itu seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan ketiga. Nah, selanjutnya pertemuan keempat berkaitan dengan hakikat manusia seutuhnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita adalah manusia, berarti harus mengetahui hakikat manusia sendiri itu seperti apa. Begitu juga dengan peserta didiknya, kita harus mengetahui juga peserta didiknya bagaimana cara ini mengajarnya, pembelajarannya, proses-prosesnya. Nah, kita harus menguasai berkaitan dengan hakikat manusia ini. Nah, selanjutnya pertemuan kelima berkaitan dengan hakikat pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari hakikat manusia, kita mempelajari hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu apa? Nah, ini harus kalian pahami konsep-konsepnya. Pendidikan itu sebenarnya apa sih? Nah, kalian bisa mencarinya referensi dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau menurut saya sendiri, yang namanya pendidikan itu adalah proses usaha yang disengaja. Nah, untuk mengoptimalkan dirinya, untuk memaksimalkan dirinya. Nah, ini kalau kalian melakukan pendidikan tapi tidak ada proses-proses untuk menjadikan potensi diri kalian maksimal atau optimal, nah berarti di sana tidak ada yang namanya proses pendidikan. Tuh, yang namanya pendidikan tidak
tidak dikatakan pendidikan itu sekolah. Nah, itu pendidikan dalam arti sempit kalau pendidikan itu sekolah. Nah, itu tadi berkaitan hakikat pendidikan. Dan unsur-unsur pendidikan itu siapa saja, apa saja. Nah, komponen-komponennya apa saja. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan kelima. Selanjutnya, pertemuan keenam. Kita akan mempelajari tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Nah, ini apa sih landasan dan asas-asas pendidikan itu? Nah, kita akan pelajari. Pertemuan ketujuh, kita akan mempelajari tentang aliran-aliran pendidikan. Nah, ada aliran pendidikan klasik, ada modern. Nah, aliran-aliran pendidikan itu apa? Kita akan pelajari di pertemuan ketujuh. Selanjutnya, pertemuan ke-8 itu adalah UTS, ujian tengah semester. Nah, ini saya memberikan tugas masing-masing individu untuk membuat video pembelajaran. Nah, dimulai dari tugas inilah saya harapkan semua mahasiswa nanti bisa belajar atau melatih kalian mengajar atau melatih kalian dalam proses pembelajaran peserta didik. Nah, ini kalau bisa kalian buat videonya, di-upload di YouTube kalian masing-masing agar kalian menyesuaikan atau adapted dengan perkembangan zaman. Sekarang eranya teknologi ya, berarti kalian harus mampu untuk menguasai teknologi. Nah, untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal, ya butuh alat atau butuh sarana. Nah, salah satunya sekarang adalah melalui channel YouTube atau sosial media dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya setelah UTS nanti pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu apa? Nah, diantaranya ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, atau mungkin juga tempat kalian bekerja atau tempat kalian belajar, itu adalah lingkungan pendidikan kalian. Terus ke-10 berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan masyarakat dari era 1.0 sampai 4.0. Ini berkaitan dengan revolusi industri di Indonesia. Nah, kira-kira nanti kita akan mempelajari atau kita merefleksi diri kalian. Kalian cara berpikirnya atau melakukan pola hidup atau gaya hidup di era yang mana? Apakah masih di 1.0 atau sudah 4.0 atau sudah bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman? Oke, selanjutnya pertemuan ke-11. Nah, nanti kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan dan solusinya. Nah, ini adalah kita mencoba menjadi seorang pendidik dan kita mencoba menjadi seorang pakar pendidikan. Nah, ini kita belajar kalau ada permasalahan pendidikan seperti ini, solusinya bagaimana? Nah, ini kita akan pelajari di bab 11. Terus yang selanjutnya, bab ke-12, sistem pendidikan nasional dan implementasinya. Nah, kita akan mempelajari sebuah sistem. Yang namanya sistem, kalau ada satu komponen yang rusak atau sudah berhenti atau tidak berfungsi, maka sebuah sistem itu akan tidak baik atau sebuah sistem itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini begitu juga dengan sistem pendidikan. Kalau sebuah sistem atau komponennya itu ada yang rusak, berarti sistemnya sudah tidak bisa berjalan dengan baik atau sudah tidak normal. Nah, maka perlu diperbaiki. Selanjutnya, pertemuan ke-13 berkaitan dengan pendidikan multikultural. Nah, ini di Indonesia itu banyak sekali suku, bahasa, ras, agama. Nah, ini maka perlu ada pendidikan multikultural sehingga untuk bisa menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, yang ke-14, pendidikan alternatif di Indonesia. Nah, dengan adanya pendidikan alternatif di Indonesia ini diharapkan pendidikan akan lebih cepat berkembang, lebih maju. Karena pendidikan alternatif ini pendidikan yang fleksibel, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan sebagai seorang pendidik. Syukur-syukur kalian nanti kalau sudah lulus kuliah, kalian mempunyai misalnya mempunyai lembaga atau komunitas tentang pendidikan alternatif. Nah, sehingga kalian bisa memajukan, mengembangkan desa kalian lebih cepat dengan adanya pendidikan alternatif ini. Terus yang kelima,
yaitu menjadi pendidik yang profesional. Nah, kalian sebagai seorang calon pendidik yang profesional berarti harus mengetahui ilmu-ilmunya. Nah, dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini kalian akan dibekali bagaimana menjadi pendidik yang profesional. Nah, yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini melalui metodenya adalah daring. Nah, ini metode perkuliahannya menggunakan daring, yaitu Elena dan Zoom. Tatap muka tidak memungkinkan ya, atau nggak tahu kalau nanti ada atau bisa dilakukan tatap muka. Nah, yang namanya pembelajaran daring atau pembelajaran online itu prosedurnya itu ada 3. Nah, kalau di UNAS menggunakan Elena, ada 3 itu adalah ada materi, ada diskusi, dan ada tugas. Nah, untuk itu setiap pertemuan pasti akan diberikan tugas. Nah, untuk itu bagaimana kalian memanajemen diri kalian agar bisa mengelola tugas-tugas kalian, baik itu tugas dari mata kuliah PIP, mata kuliah yang lainnya, ataupun juga tugas-tugas dari orang tua kalian karena kalian di rumah. Terus begitu juga nanti menggunakan materi. Nah, ini materinya di YouTube. Nah, YouTube saya sarankan subscribe Piknik Academy karena nanti materi-materi saya akan saya share di channel YouTube Piknik Academy. Nah, selain itu berkaitan dengan Zoom-nya, nanti kita melakukan analisis data, kita diskusi melalui Zoom ini, dan kita memperkaya atau penguatan teori-teori atau solusi-solusi apa yang akan kita lakukan. Nah, saya menginginkan di pertemuan yang kedua melalui Zoom, kita perkuliahannya nggak usah lama-lama, ya sekitar 30-40 menit lah. Kalau lama-lama dipastikan kalian akan bosan, apalagi 1 hari kalian mempunyai mata kuliah atau ada kuliah sebanyak 4 atau 3. Nah, kalau semuanya lama-lama pasti akan membosankan. Nah, makanya saya dalam perkuliahan nantinya perbanyak kalian membaca referensi dari berbagai sumber, dari internet, dari buku, dari jurnal atau artikel. Nah, setelah itu kita diskusikan. Nah, kita diskusikan di Zoom ini. Nah, sekitar 30-40 menit. Nah, tuh. Terus berkaitan dengan tugas tadi ini ada 2, tugas individu dan tugas kelompok. Nah, berkaitan dengan tugas individu, setiap ada pertemuan nanti kalian membuat resume materi setiap babnya. Nah, resumanya ini nanti dimasukkan di Google Drive. Semoga kalian paham Google Drive itu apa. Nah, biar saya mudah mengkoreksinya. Nah, panduannya hanya simple, ada covernya, dan kurang lebih 3-4 halaman. Nah, ini kalian meresumnya. Nah, nanti dimasukkan di Google Drive itu. Nanti saya periksa. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tugas kelompok. Nah, ini materi pertemuan. Nah, ini tugas kelompoknya. Tadi kan ada subbab atau chapter ya. Nah, itu nanti akan dibagi kelompoknya. Nah, dibagi kelompoknya, terus di sini ada 49, sekitar 50-an. Nah, itu nanti akan dibagi kelompoknya jadi berapa? Mungkin jadi 9 kelompok. Nah, nanti satu kelompok ada berapa orang. Nah, nanti dikoordinasi oleh komtingnya. Nah, yang lebih efektif nanti kelompoknya sesuai urut persensi saja. Nah, berkaitan dengan tugasnya adalah membuat paper. Nah, di sini membuat cover, terus kurang lebih 3-5 halaman materinya dan PowerPoint-nya. Nah, nanti ini bisa didiskusikan setiap kelompoknya. Terus berkaitan dengan UTS, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, kalian akan
dilatih untuk membuat video pembelajaran. Praktek awal bagaimana kalian bisa membuat video pembelajaran. Mungkin kalau kalian merasa saya kesusah ya, saya mempunyai kesulitan. Nah, ini adalah langkah atau tugas pertama. Semoga dengan tugas ini yang tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi akan lebih bisa. Nah, terus ada terakhir ujian akhir semester berkaitan dengan materi perkuliahan. Nah, ini berkaitan dengan tugas individu dan kelompok. Selanjutnya berkaitan dengan penilaian. Nah, penilaian saya di sini ada bobot nilai harian, ada nilai ujian tengah semester, ada nilai ujian akhir semester. Dibagi ini nilai harian, UTS, bobot dan UAS. Nah, di sini juga berkaitan dengan kehadiran juga dinilai. Nah, kehadiran minimal 75%, tapi kalau kehadirannya kurang dari 75% maka tidak akan mendapatkan nilai. Nah, untuk itu kehadiran kalian juga diutamakan. Selanjutnya yang terakhir berkaitan dengan sumber belajar. Nah, sumber belajar banyak di sini, dari buku, dari YouTube, dari artikel. Nah, ini nanti silakan kalau buku bisa dicari bukunya atau bisa menggunakan buku-buku yang lain kalau ada referensinya. Terus artikel tentang pendidikan. Nah, cari di jurnal-jurnal yang pendidikan. Nah, terus dari YouTube. Nah, ini YouTube Piknik Akademik. Ini YouTube saya pribadi. Nanti setiap materi akan saya share di sini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan ini. Nah, bagi teman-teman yang merasa kesulitan atau merasa ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, nah silahkan kita bisa mendiskusikannya. Oke, itu ya berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Terima kasih. Selanjutnya kita diskusi.